Mulai. Apa? Baca. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang anestesi epidural. Saya Risa Julpia. Saya Nurul Hidayati. Saya Revalina Anengrumsari. Ipin. Pria Hirna sedang izin lagi UAS. Lanjut. Lanjut. Slide. Pembahasan. Anestesi epidural merupakan salah satu bentuk teknik blok neuraksial di mana penggunaannya lebih luas daripada anestesi spinal. Epidural blok dapat dilakukan melalui pendekatan lumbal, torak, servikal, atau sakral yang lazim disebut blok kaudal. Teknik epidural sangat luas penggunaannya pada anestesi operatif, analgesia untuk kasus-kasus obstetrik, analgesi post-operatif, dan untuk penanggulangan nyeri kronis. Dua, teknik anestesi epidural. Yang pertama, lumbal epidural. Lumbal epidural merupakan daerah anatomis yang paling sering menjadi tempat insersi atau tempat memasukkan epidural anestesia dan analgesia. Pendekatan median atau paramedian dapat dikerjakan pada tempat ini. Anestesi lumbal epidural dapat dikerjakan untuk tindakan-tindakan di bawah diafragma. Oleh karena itu, medula spinalis berakhir pada level L1. Keamanan blok epidural pada daerah lumbal dapat dikatakan aman, terutama apabila secara tidak sengaja sampai menembus dura. Yang kedua, torakal epidural. Secara teknik lebih sulit dibandingkan teknik lumbal epidural. Demikian juga risiko cedera pada medula spinalis lebih besar. Pendekatan median dan paramedian dapat dipergunakan. Teknik torakal epidural lebih banyak digunakan untuk intra atau post operatif analgesia. Yang ketiga, cervical epidural. Teknik ini biasanya dikerjakan dengan posisi pasien duduk, leher ditekuk, dan menggunakan pendekatan median. Secara klinis digunakan terutama untuk penanganan nyeri. Dengan menggunakan pendekatan median atau paramedian, jarum epidural dimasukkan melalui kulit sampai menembus ligamentum flavum. Dua teknik yang ada untuk mengetahui ujung jarum telah mencapai ruang epidural ada teknik loss of resistance dan hanging drop. Selanjutnya, teknik loss of resistance lebih banyak dipilih oleh para klinis. Jarum epidural dimasukkan menembus jaringan subkutan dengan stilet masih terpasang sampai mencapai ligamentum interspinosum yang ditandai dengan meningkatnya resistensi jaringan. Kemudian stilet atau introducer dilepaskan dan speed gelas yang terisi 2 cc cairan disambungkan ke jarum epidural tadi. Bila ujung jarum masih berada pada ligamentum, suntikan secara lembut akan mengalami hambatan dan suntikan tidak bisa dilakukan. Jarum kemudian ditusukkan secara perlahan milimeter sampai terus atau secara kontinu melakukan suntikan. Apabila ujung jarum telah masuk ke ruang epidural secara tiba-tiba, akan terasa adanya loss of resistance dan injeksi akan mudah dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul.
Unmu dulu. Maaf. Aktivasi epidural, jumlah, volume, dan konsentrasi dari obat anestesi lokal yang dibutuhkan untuk anestesi epidural relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan anestesi spinal. Keracunan akan terjadi bila jumlah obat sebesar itu masuk intratekal atau intravaskular. Untuk mencegah timbulnya hal tersebut dilakukan tes dos epidural. Hal ini dibenarkan dengan menggunakan jarum ataupun melalui kateter epidural yang terpasang. Obat-obatan anestesi epidural. Obat-obat epidural dipilih berdasarkan efek klinis yang diharapkan. Apakah akan digunakan sebagai obat anestesi primer untuk suplementasi pada anestesi umum atau untuk lokal analgesia. Antipasi terhadap lamanya prosedur akan memerlukan suntikan tunggal short atau long acting anestesi atau membutuhkan pemasangan kateter. Umumnya, penggunaan obat dengan durasi kerja pendek sampai pada anestesi menggunakan lidokain 1,5 sampai 2%, 3% klorokain, dan 2% mefipakain. Obat dengan durasi kerja lama termasuk bufivakain 0,5 sampai 0,75%, provivakain. Provivakain 0 sampai 5 sampai 1 0,5 sampai 1% dan editokain. Hanya obat-obat anestesi lokal yang bebas preservatif atau yang telah diberi label khusus untuk epidural atau kaudal saja yang dianjurkan. Kegagalan blok epidural tidak seperti anestesi spinal yang mana hasilnya sangat jelas dan secara teknis singkat keberhasilannya tinggi. Anestesi epidural sangat tergantung pada subjektif deteksi dari loss of resistance atau hanging drop. Juga lebih bervariasinya anatomi dari ruang epidural dan kurang terprediksinya penyebaran obat anestesi lokal karena membuat anestesia epidural kurang dapat diprediksi. Berikutnya akan dibacakan oleh Reva. Baik, terima kasih Nurul Hidayati. Enam indikasi anestesi epidural. 1. Bedah daerah panggul dan lutut. Anestesi epidural untuk pembedahan daerah panggul dan lutut berhubungan dengan kejadian trombosis vena dalam pendarahan, juga minimal apabila dilakukan pembedahan dengan teknik anestesi epidural. 2. Revaskularisasi ekstremat bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dengan penyakit pembuluh darah perifer yang dioperasi dengan teknik anestesi epidural, aliran darah ke distal lebih besar dan oklusi pembuluh darah dan post-operatif juga menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan anestesi umum. Selanjutnya, Nurul. Tiga anestesi menyebabkan stres peripartum berkurang. Hal ini berhubungan dengan menurunnya produksi katekolamin. 4. Postoperatif manajemen. Pasien dengan gangguan cadangan paru, misalnya PPOK, menunjukkan maintenance fungsi paru lebih bagus dengan teknik epidural anestesi dibandingkan dengan general anestesi. Post-operasi pun pasien lebih komparatif dan lebih cepat dibandingkan recover room. Selanjutnya.
7. Kontraindikasi anestesi epidural. Kontraindikasi relatif 1. Neuropati perifer. 2. Mini-dose hepari. 3. Demensia atau psikosis. 4. Aspirasi atau pengobatan penyakit mielisasi sistem saraf pusat. 6. Stenosi aorta. 7. Pasien tidak kooperatif. Selanjutnya, Nurul. Kontraindikasi absolut. 1. Sepsis. 2. Bakteremin. 3. Infeksi kulit pada kolaksi injeksi. 4. Hipovolemin berat. 5. Koagulopi. 6. Dalam pengobatan dengan antikoagulan. 7. Peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya, Nurul. 8. Komplikasi anestesi epidural hampir sama dengan komplikasi anestesi spinal. Hal yang membedakan hanya tingkat kehebatan dan insidennya. Dosis anestesi lokal dibutuhkan lebih besar untuk anestesi epidural dibandingkan anestesi subarachnoid spinalis. Kadarnya dalam darah menjadi tinggi dan dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung dan pengurangan curah jantung pada penderita yang lanjut usia. Dengan keadaan otot jantung tidak sempurna, jarum atau kateter pada anestesi subarachnoid dapat memasuki pembuluh darah dan suntikan sehingga dapat menyebabkan hipotensi yang tiba-tiba. Jika durah ditembus secara tidak sengaja tetapi tidak diketahui, maka dosis anestesi lokal yang disuntikan berkali-kali pada anestesi spinal subarachnoid dapat menyebabkan blok spinal menyeluruh, hipotensu, ketidaksadaran, dan apnoe. Durah yang dapat ditembus oleh jarum besar untuk kateterisasi dapat menyebabkan kebocoran LCS sehingga terjadi nyeri kepada spinal. Selanjutnya, baiklah, itu hasil dari video kami. Semoga Ibu atau Bapak yang menonton menyukainya. Terima kasih. Dah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpannya itu kan yang stop itu aja kan, nanti kesimpan sendiri kan. Iya.